Langsung sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini telah memberikan hidayah kepada kita hingga kita bisa melakukan sini untuk sholat subuh berjamaah dan juga mengikuti kajian. Jadi insya Allah kajian ini akan bermanfaat buat kita dan keluarga. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang sehingga ajaran Islam bisa dikenali penjuru dunia. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita setiap Ahad pagi, dan untuk pagi ini kita akan mengadakan kajian tematik dengan tema bersama keluarga menuju jannah. Sebagaimana tema yang telah kita tetapkan, semoga Allah SWT mengumpulkan kita beserta keluarga kita bersama-sama di surga beliau. Sebelum dimulai, saya akan bacakan dulu biodata dari pemateri kita pagi ini. Jadi nama beliau Ustaz Mufti Subroto MSc. Pendidikan beliau di Libya, Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan ke Darul Hadis di Yaman. Untuk mempersingkat waktu dan semoga waktu kita lebih berkaitan ini, waktu yang tepat saya persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Baitur Rahman rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat-nikmatnya. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat keamanan, kemudian nikmat kesehatan. Itu termasuk nikmat yang
luar biasa. Allah memberikan kepada kita rasa aman, tenteram, menjadikan kita sebagai orang-orang yang sehat jasmaninya. Kemudian diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal ketaatan, melakukan amal saleh. Itu suatu nikmat yang luar biasa, anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu senantiasa kita ingat dan kita syukuri. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa'afan fi jasadihi, indahu qutu yawmihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, siapa di antara kalian yang berada dalam keadaan aman, tenteram di tempat tinggal, wa'afan fi jasadihi, sehat jasmani, indahu qutu yawmihi, dia memiliki makanan pokok yang bisa disantap untuk hari itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Maka seolah-olah dunia seluruhnya telah dikumpulkan baginya. Dan itulah yang kita rasakan. Allah memberikan keamanan, Allah memberikan kesehatan, Allah Subhanahu wa taala mencukupi kebutuhan makan dan minum kita. Bisa kita lihat, kita saksikan saudara-saudara kita di Palestina. Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan kondisi yang tidak aman, peperangan. Kemudian sebagian mereka syahid terbunuh biiznillah, dan sebagian mereka diuji dengan penyakit, dengan sakit. Demikian juga kesulitan terhadap bahan makanan, yang dengan memperhatikan hal tersebut kita bisa menyadari bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu nikmat yang besar dan kita wajib untuk bersyukur. Dan tak lupa doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakan, membinasakan musuh-musuh lain. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kajian kita tentang bersama keluarga menuju ke jannah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Surga itu adalah tempat yang dulunya dihuni oleh Bapak dari seluruh manusia, Nabi kita, Nabi Adam alaihi salam. Sehingga tentu seorang muslim dia ingin kembali ke kampungnya, kembali ke tempat asalnya. Dan seorang muslim menyadari bahwa dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Dunia ini bukan tempat yang kekal dan abadi, tempat yang menjadi persinggahan bagi kita semua untuk mencari bekal sebaik-baiknya menuju kehidupan selanjutnya, menuju kehidupan akhirat. Dan alangkah indahnya ketika berada di akhirat dan bersama-sama
lebih. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk meraih surganya, menjadikan kita sebagai orang-orang yang saleh, menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqamah di atas Islam, di atas ajaran Nabi Muhammad SAW hingga akhir hayat kita. Sehingga karena pembahasannya tentang masuk surga bersama-sama, bersama keluarga, maka tentu pembahasan ini akan menyangkut ayah, ibu, demikian juga anak-anak, karena semuanya pengen masuk surga. Dan termasuk anugerah Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang diberi anugerah seorang anak, terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak tersebut sebagai anak yang saleh, anak yang baik, anak yang berbakti pada kedua orang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam firman-Nya, wa baniina syuhuda. Termasuk nikmat yang Allah anugerahkan adalah anak-anak syuhuda yang mereka hadir di hadapan orang tuanya. Orang tuanya melihat mereka dan senang, bangga dengan anak-anak tersebut karena mereka adalah anak-anak yang baik, saleh, mulia akhlaknya. Demikian juga baik dari sisi dunia mereka. Demikian juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, la aqarra li'ilmi al-'abdil muslim min an yara waladan salihan atau waladan muti'an billah. Tidak ada sesuatu yang menjadi qurratul 'ain. Qurratul 'ain itu bukan hanya sekedar sesuatu yang disenangi, tapi sesuatu yang disenangi, sesuatu yang dicintai, dan sesuatu yang menenangkan jiwa. Itu yang disebut qurratul 'ain. Tidak ada sesuatu yang lebih menjadi qurratul 'ain bagi seorang muslim dibandingkan dengan ketika melihat anaknya menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat orang tua melihat anaknya menjadi anak-anak yang baik dari sisi duniawi maupun dari sisi akhirat, maka itu menjadi qurratul 'ain, menjadi sesuatu yang dia senang, menjadi sesuatu yang dia cintai. Demikian juga menjadi sesuatu yang menenangkan jiwa. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, bi'amul ilahi 'ala al-ibadi katsiratun wa ajaluhunna ajalul awladi. Nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya itu sangat banyak, dan nikmat yang paling besar di antaranya adalah ketika melihat anak-anak mereka menjadi anak-anak. Hadirin sekalian rahimahullah, tentunya anak yang baik ini bukan muncul begitu saja. Tentu harus ada usaha yang dilakukan oleh orang tua, karena yang namanya suatu kebaikan perlu pengorbanan, perlu perjuangan untuk mendapatkan. Jika Rasulullah SAW beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu akan didapatkan dengan cara mempelajarinya. Dan al-hilm itu sifat kelembutan karena mampu mengendalikan amarah. Itu disebut dengan al-hilm. Wal hilmu bittahallum. Dan seseorang itu akan meraih al-hilm, kelembutan yang muncul dari kemampuan dirinya untuk mengendalikan amarahnya dengan cara melatih jiwanya. Maka demikian juga anak yang saleh itu bukan muncul begitu saja,
tapi perlu sebab-sebab yang harus ditempuh oleh orang tua untuk menghantarkan anak tersebut menjadi anak yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Bitarbiyatihim wa tasyabihim." Menjaga anak, istri, kerabat, keluarga dari api neraka itu dilakukan dengan bitarbiyatihim, mendidik mereka dan mengarahkan mereka kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang baik. Sehingga pendidikan Islam, tujuan inti pendidikan Islam itu adalah kembali kepada ayat tersebut, untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, ada berbagai sebab yang dituntunkan di dalam ajaran Islam untuk memimpin anak menjadi anak yang soleh. Yang pertama adalah kedua orang tua. Jadi yang ingin diperbaiki adalah anaknya, tapi sebab yang pertama berkaitan dengan kedua orang tua. Kedua orang tua berusaha untuk memperbaiki dirinya masing-masing. Sehingga jika ingin anaknya menjadi anak yang saleh, maka tahapan yang sangat penting bahwa kedua orang tua juga memperbaiki dirinya masing-masing. Dengan sebab kesalehan, kebaikan kedua orang tua ini, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kebaikan, menjadikan anaknya sebagai anak yang baik. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Ta'ala berfirman tentang dua anak yatim di surat Al-Kahfi. Wa kana abuhuma shalihan. Ayah dari kedua anak yatim itu adalah orang saleh. Dengan sebab itu, dengan kesalehan orang tua itu, Allah Subhanahu wa taala jaga kedua anak tersebut. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjaga harta peninggalan orang tuanya. Wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Dua anak yatim itu bapaknya adalah orang yang saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga dua anak ini sehingga mereka berdua mencapai usia dewasa. Kemudian harta peninggalan orang tuanya juga turut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mereka manfaatkan setelah mereka dewasa. Jadi menjelaskan kepada kita bahwa pengaruh kesalehan ayah dan ibu terhadap anaknya itu luar biasa. Dengan kesalehan orang tua, Allah Subhanahu wa taala menjaga anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjaga harta peninggalan dari ayah tersebut. Sehingga seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'id, seorang Nabi Sa'id bin Jubair rahimahullah, beliau berkata, ini la azidu fi salati min ajli bani hadha. Sesungguhnya aku menambah salatku, memperbanyak salatku untuk anakku ini. Maksudnya dia ingin menambah amal saleh.
Tujuannya dengan amal saleh itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesalehan kepada anak keturunan. Sehingga beliau berkata, "In asidu fi salati min ajli bihana." Sesungguhnya aku menambah salatku untuk anakku. Dan ini yang dilakukan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah itu didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, siapa yang melakukan amal saleh laki-laki maupun wanita, bahwa mungkin dan dia adalah seorang yang beriman, pada nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan termasuk kehidupan yang baik adalah anak-anak saleh. Walana jaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasannya kelak di akhirat jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang mereka amalkan di dunia. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa 'anab tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa asabaha insabun fihi narun fatara. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah permisalan seseorang yang memiliki kebun. Kebun itu berisi bermacam-macam tanaman buah. Asabahu al-kibar, kemudian orang tersebut sudah lanjut usia. Walahu dzurriyyatun du'afa, dan dia memiliki anak-anak yang masih lemah, anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan kedua orang tua. Asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqa, maka tiba-tiba kebun tersebut terbakar oleh angin yang terdapat api di dalam api tersebut. Itu permisalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang amal saleh. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah harta yang baik dari hasil usaha kalian. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, demikian juga dari hasil bumi yang kami tumbuhkan untuk kalian. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa ketika tadi disebutkan sebuah permisalan tentang seseorang yang telah mencapai usia lanjut dan masih memiliki anak-anak yang masih perlu dia tanggung. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu amal mulia, yaitu bersedekah, berinfak. Disimpulkan dari situ menunjukkan bahwa ketika orang tua, seorang ayah, seorang ibu melakukan amal saleh, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak keturunan. Sehingga ini adalah sebab yang pertama bagaimana seorang anak itu menjadi anak yang saleh. Cara yang pertama bahwa kedua orang tuanya juga harus berusaha untuk menjadi orang saleh. Cara yang pertama membimbing anak menuju kesalihan, bahwa kedua orang tuanya juga harus memperbaiki dirinya masing-masing. Dalam kisah Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam,
Ketika Maryam datang kepada kaumnya dalam keadaan hamil, maka kaum tersebut berkata, maka abu imro'ah sawbin wa maka umuki tapi wahai Maryam, sesungguhnya ayahmu itu bukanlah seorang yang buruk akhlaknya, wa maka umuki bagi dan bukan juga ibu seorang yang bersih. Dari sini diketahui bahwa manusia ketika itu bisa menyimpulkan bahwa seorang anak itu adalah hasil dari orang tuanya. Ketika orang tuanya baik, maka demikian juga akan baik pula anak keturunannya. Sebaliknya, jika orang tua memiliki akhlak yang kurang baik, maka itu bisa sampai juga ditiru juga oleh anak keturunan. Ini sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua adalah berdoa Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak yang dianugerahkan kepada kita menjadi orang-orang amin. Dan di antara doa ibadur rahman, doa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim dan kita hafal semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina, wahai kami ya Allah, anugerahkanlah kepada kami min azwajina, pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami. Jadikanlah mereka sebagai qurratul 'ain. Telah dijelaskan tadi bahwa yang dimaksud dengan qurratul 'ain itu sesuatu yang membahagiakan dan menenangkan. Jadi bukan hanya sekedar membahagiakan. Terkadang sesuatu itu membuat seseorang bahagia tapi tidak tenang. Kan ada bentuk seperti itu. Senang tapi tidak tenang. Berbeda dengan yang dimohon oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini. Memohon agar pasangan hidup mereka, agar anak keturunan mereka menjadi qurratul 'ain. Dan qurratul 'ain itu sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan, disenangi. Demikian juga membuat hati menjadi tenang. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa itu menjadi teladan bagi orang lain, termasuk seorang ayah menjadi teladan bagi anaknya, seorang suami menjadi teladan bagi istrinya. Demikian juga seseorang menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Tentunya ini akan kembali ke poin yang pertama tadi. Itu akan bisa didapatkan ketika seseorang juga memperbaiki diri sendiri. Menjadi teladan bagi orang lain itu bukan berarti seseorang harus menjadi pemuka agama, menjadi tokoh agama, menjadi ulama. Tidak harus juga dengan cara ceramah. Menjadi imam, menjadi pemimpin, menjadi teladan bagi orang lain itu luas cakupannya. Termasuk ketika seseorang menjadi teladan dalam akhlak yang mulia bagi orang lain. Kadang-kadang dakwah yang disampaikan dengan contoh, ajakan yang disampaikan dalam bentuk praktek itu jauh lebih mengena dibandingkan dengan ajakan yang disampaikan melalui lisan. Sehingga anak-anak itu akan mencontoh apa yang dilakukan oleh kedua orang tua. Sampai dalam hal-hal yang mungkin sederhana, cara berpakaian, mungkin sendal yang disukai bapaknya, disukai juga oleh anaknya.
Dan itu mungkin tanpa harus diperintah, tanpa orang tua harus meminta kepada anaknya untuk melakukannya. Hanya dengan perilaku yang baik, akhlak yang mulia dari seorang ayah dan ibu, maka turut ditiru oleh anak. Nah, termasuk juga perilaku yang buruk terkadang ditiru oleh anak tanpa disadari mungkin oleh kedua orang tua. Sehingga di dalam doa ini kita dituntutkan agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya meminta agar anak keturunan kita dijadikan sebagai qurratu ain dan jangan dari muttaqin dan imam. Artinya mohon supaya kita ini menjadi orang-orang yang baik, dan dengan sebab itu orang lain bisa mencontoh kebaikan tersebut. Di dalam ayat yang lain tentang Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ketika Maryam ini dilahirkan, maka orang tuanya berkata, wa inni sammaituha Maryam, dan aku menamainya Maryam, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku menamainya Maryam, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah agar melindungi Maryam, kemudian juga melindungi anak keturunannya dari setan yang dijauhkan dari rahmat Allah, dari setan itu. Ini doa orang tua untuk anak dan untuk generasi yang setelah. Makin bisa melindungi Maryam, baik diwahi Tuhan tiga wajib dijatakan syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, "Taqabbalaha Rabbuna bi qabulin hasan wa anbataha nabatan hasanah wa hafalaha sakina." Maka Allah Subhanahu wa taala menerima permintaan dari orang tua Maryam tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Maryam itu di bawah pengasuhan Zakaria. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara doa yang beliau ucapkan adalah Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas salati. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang menegakkan sholat, melakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Wa min dzurriyyati, dan demikian juga anak keturunan. Dan sangat banyak ayat-ayat yang menyebutkan doa para nabi dan rasul yang ditujukan untuk kebaikan anak keturunan mereka. Jadi sebagian kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab berikutnya, sebagian ketiga adalah makanan, minuman, pakaian yang didapatkan dari usaha yang halal. Sehingga makanan, minuman, pakaian yang didapatkan dari usaha yang halal itu akan mempengaruhi kesalihan seorang. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengisahkan tentang seorang yang sedang safar, seorang yang melakukan perjalanan jauh. Ash'ad akbar, yaitu yadaihi ilas. Karena perjalanan yang jauh itu Ash'ad akbar, maka menjadi kusut rambutnya dan kusut berdebu tubuhnya. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki sikap merendah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang yadayhi ila sama, dia mengadahkan kedua tangannya ke langit, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk sebab-sebab dikabulkannya doa. Seseorang dalam perjalanan jauh, kemudian dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah, kemudian mengangkat kedua tangan. Namun dalam hadis itu disebutkan asyhadu Allah yang yadayhi ila sama, ya Rabb, ya Rabb. Kemudian dia berkata, ya Rabb, ya wahai Rabb, wa ma'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa'anna yustajabu lahu. Akan tetapi orang tersebut makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya dari sesuatu yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya dari sesuatu yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan tubuhnya dikuatkan dengan sesuatu yang haram, fa'anna yustajabu lahu, maka bagaimana doanya akan dikabulkan. Sehingga sebaliknya dari hadis tersebut, ketika seseorang berusaha untuk menjaga makanan tersebut adalah makanan yang halal secara dan dari makanan itu adalah makanan yang halal, demikian juga didapatkan dari hasil usaha yang baik, hasil usaha yang halal, maka itu akan menjadi sebab doanya dikabulkan. Kembali ke poin yang kedua tadi, mendoakan memberikan doa, dan doa itu akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan ketika seseorang berhati-hati menjaga agar makanan, minuman, pakaian adalah halal, baik halal secara zatnya maupun halal cara mendapatkan. Ini sebab yang ketiga, sebab untuk keselamatan adalah usaha yang halal, kemudian juga makanan, minuman, pakaian. Kemudian sebab berikutnya, sebab yang keempat, ini adalah sebab yang dilakukan sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan anak keturunan, memilih istri yang baik. Sehingga pandangan Islam terhadap kesalihan anak itu sangat jauh, bahkan dimulai sejak anak tersebut belum lahir. Sejak anak belum lahir, seseorang berusaha untuk mencari pasangan hidup yang baik. Nah, ini akan berpengaruh pada hal yang sebelumnya. Sehingga kesalihan seorang istri, kesalihan seorang suami itu hal yang perlu dicari, bahkan sebelum seseorang diberi keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Islam menuturkan ketika seorang laki-laki ingin menikah agar memperhatikan akhlak dan agamanya. Rasulullah SAW bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ini beliau mengatakan, beliau menjelaskan bahwa wanita itu dinikahi karena 4 sebab: imaniha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Apakah karena hartanya, atau karena kecantikannya, atau karena keturunan keluarga yang mulia, atau yang keempat karena agamanya. Kemudian Rasulullah SAW membimbing umat beliau, "Faqfar lillatin tarikatin." Maka carilah wanita yang baik agamanya, karena ibu ini akan menjadi madrasah, akan menjadi sekolah bagi anak-anak. Tentu kita bisa merasakan bahwa kedekatan seorang anak terhadap ibu itu jauh lebih besar dibandingkan kedekatan seorang anak kepada ayah.
Sehingga ketika terjadi perceraian antara suami dan istri dan ada anaknya, ketika anak itu belum dewasa, ketika anak belum mencapai usia balik, maka Rasulullah SAW beliau menjadikan anak tersebut untuk ikut dengan ibunya. Nanti apapun di Rasulullah SAW bersabda kepada seorang wanita, kau lebih berhak untuk mengasuh. Sehingga karena seorang ibu itu akan menjadi madrasah bagi anak-anaknya, maka seorang muslim, seorang laki-laki ketika akan menikah berusaha memilih pasangan hidup seorang wanita yang baik adalah. Kalau sudah terlanjur menikah dan kurang baik, maka berusaha untuk memperbaikinya kembali ke sebab yang pertama, suami, istri, ayah, ibu berusaha untuk memperbaiki dirinya masing-masing. Ini sampai jam berapa? Sampai itu 2 menit lagi. Sebab berikutnya adalah memenuhi kebutuhan anak, menafkahi anak untuk kebaikan dunia mereka, demikian juga untuk kebaikan akhirat mereka. Ketika seorang ayah berjuang mencari nafkah, kemudian dia berikan kepada anak-anak, maka itu akan menjadi sebab anak tersebut menjaga kehormatan karena tercukupi, sehingga tidak terpikir di dalam benak anak tersebut untuk mengambil milik orang lain, karena orang tuanya memberikan nafkah, memberikan kecukupan kepada. Demikian juga ketika seorang anak melihat bahwa orang tuanya dermawan terhadapnya, itu akan menjadi sebab anak tersebut akan tunduk terhadap arahan dan siapapun. Jadi salah satu sebab bagaimana seorang anak itu bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, di antaranya adalah dengan memberikan kecukupan, memberikan nafkah yang baik kepada anak tersebut. Punya pertengahan tentunya, tidak berlebihan dan tidak juga sakit. Dan itu juga sifat dari ibadah Rahman, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ketika mereka memberikan nafkah, tidak berlebih-lebihan, tidak juga bakhil, maka baina dzalika qawama, akan pertengahan di antara dua sifat. Kemudian berikutnya, ini yang terakhir adalah muamalah, sikap interaksi yang baik antara ayah dan ibu, sehingga seorang ayah di depan anaknya berbuat baik kepada istri, kepada ibu dan anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya, seorang istri berbuat baik terhadap suami. Ketika muncul kekerasan atau sikap yang tidak baik dari seorang ayah kepada ibu, dari seorang suami kepada istri di hadapan anak-anak, tentu akan berpengaruh terhadap anak tersebut. Ketika seorang suami bersikap kasar atau melakukan hal yang buruk terhadap istri, maka itu akan menjadikan anak tersebut benci terhadap ayah. Jika karena asalnya seorang anak itu akan lebih dekat terhadap ibunya, ketika melihat ayahnya berlaku buruk terhadap ibunya, maka membuat anak tersebut benci terhadap bapaknya. Dan dari sisi lain, mungkin akan berpengaruh bahwa dia akan meremehkan ibunya. Itu ketika seorang suami bersikap buruk terhadap istri. Demikian pula sebaliknya,
ketika seorang istri bersikap tidak baik terhadap suaminya, maka mungkin anak juga akan mengambil pelajaran, membuat anak tersebut tidak menghormati ayahnya. Sehingga sikap yang baik, interaksi dengan akhlak yang mulia dalam suatu keluarga itu menjadi sebabnya besar, memiliki pengaruh yang besar terhadap kesalehan seorang anak. Kemudian ada sebab-sebab yang lainnya yang kembalinya adalah menjaga anak dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, "Nabi Maulud Billah yulad 'ala al-fitrah." Tidak ada seorang anak pun kecuali dia dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam, di atas sifat untuk senang berbuat baik, di atas sifat untuk cinta dengan akhlak mulia. Dan itu sebetulnya sifat manusia. Sifat asal manusia itu senang dengan kebaikan dan benci dengan keburukan. Itu asal. Seperti di dalam hadis tadi, Nabi Muhammad SAW yulad 'ala al-fitrah. Tapi terkadang lingkungan atau bahkan keluarga atau bahkan ayah dan ibu bahwa yuhawidani atau yunasrani atau yunajis. Tetapi kedua orang tuanya justru yang membuatnya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majus. Sehingga seorang ayah, seorang ibu berusaha untuk menjaga anaknya dari pengaruh pergaulan di masa sekarang. Bukan hanya teman-teman di dunia nyata, tapi ada teman-teman di dunia lain yang tentu menjadi tugas bagi orang tua untuk mengawasinya, bukan dengan terlalu ketat, juga tidak dengan terlalu bebas, tapi tetap diawasi. Dan dalam sebagian hal yang memang mungkin tidak terlalu besar pengaruhnya, seseorang menggunakan sikap tawakul. Tawakul itu tidak menghiraukan kesalahan yang kecil. Maksudnya tetap menegur di saat yang tepat. Tapi jika dipandang bahwa kesempatannya kurang sesuai, maka ditunda untuk waktu yang tepat untuk mengingat. Nah, demikian bapak-bapak dan ibu-ibu, ini usaha yang bisa dilakukan oleh orang tua demi kesalahan anak, dan dengan sebab itu bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada. Baik, jazakallahu khairan untuk materinya. Sebelum kita tutup, kita buka pertanyaan siapa tahu mungkin ada bapak atau ibu yang bertanya. Utamakan tema yang berhubungan dengan tema hari ini. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Ustaz. Kalau saya bertanya mendasar kepentingan dari para yang melakukan kurang sakinah mawaddah warahmah. Sering banget membaca dan mendengar itu, tapi mungkin sedikit dari tiga rasa itu seperti apa kejadiannya. Dan apakah itu juga memang akan mengantarkan pulang tersebut? Pertanyaan tentang doa yang biasa dimuatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada yang meninggal, mendoakan supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tentu akan berpengaruh karena doa itu memang luar biasa pengaruhnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luas rahmatnya, sehingga doa yang dipanjatkan oleh
muslim ketika dikabulkan itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Maksudnya ini bahwa doa yang dikabulkan itu belum tidak mesti Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuai dengan yang diinginkan. Dari satu sisi. Ini doa secara umum. Seorang muslim yang berdoa, jika doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan salah satu dari tiga. Nabi muslimin yad'u bi da'watin illa a'tahu Allahu biha ihdatsan. Yang pertama, apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuai dengan apa yang dia minta? Atau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sesuatu yang dia minta di dunia, tapi disimpan untuk diberikan nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, tidak diberi apa yang dia minta, tapi Allah Subhanahu wa taala menghindarkan orang tersebut dari keburukan yang semisal nilainya dengan apa yang dia minta. Jadi secara umum bahwa doa itu menjadi sesuatu yang sangat mulia, menjadi sesuatu yang sangat baik bagi seorang muslim. Maka ketika mendengar penjelasan Rasulullah SAW jadi para sahabat berkata, dan Mesir, kalau begitu kita akan banyak berdoa, karena kalau doa itu terkabul pasti baik akibatnya, walaupun mungkin tidak diberikan di dunia sesuai dengan apa yang diminta. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala lebih banyak, lebih besar karunia. Kalau kalian lebih banyak berdoa, Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari nikmat. Sehingga doa itu akan berpengaruh baik bagi seorang muslim. Termasuk diantaranya adalah doa seseorang ketika ada yang menikah, memohon supaya pernikahannya itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu artinya ketenangan, sehingga memohon agar pasangan tersebut suami istri diberi ketenangan. Mawaddah artinya kecintaan, sehingga saling mencintai antara suami dan istri tersebut. Kemudian rahmah itu artinya adalah kasih sayang. Maka seorang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua mempelai itu, yang meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, memberikan kasih sayang, demikian juga memberikan cinta kasih di antara keduanya. Dan ini tentu menjadi salah satu sebab kebaikan bagi kedua mempelai. Dan ada juga doa yang dituturkan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu akan wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkatimu ketika berada dalam keadaan yang menyenangkan. Wa baraka alaika, dan juga memberkatimu ketika berada dalam keadaan yang sulit. Maksudnya pasti orang yang menikah itu akan dihadapkan pada hal yang menyenangkan, ada juga hal yang sulit. Dan seseorang mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pasangan itu supaya selalu diberkahi bagaimanapun keadaannya baik, keadaannya sulit dan susah, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan barokah. Allahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpun kalian berdua dalam kebaikan. Ada lagi dari pengelola itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dikatakan bahwa apa yang dimaksudkan para keluarga dan besar keluarganya istri menyatakan tetapi satu sisi kan itu mengatakan bahwa siap
ya itu nanti juga siapa orang itu tidak menunjuk orang lain. Itu kalau tadi memang makan di seorang muslim atau manusia secara umum dia tidak menanggung dosa orang lain, begitu juga tidak menanggung kebaikan bagi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la taziru waziratun wizra ukhra." Dan seseorang itu tidak menanggung dosa bagi orang lain, sehingga masing-masing dosa yang dilakukan oleh seseorang itu dia akan mempertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga kebaikan dilakukan oleh seseorang yang akan mempertanggungjawabkan itu dari satu sisi. Kemudian yang berkaitan dengan pembahasan kita tadi bahwa ada pengaruh, bukan berarti seorang anak akan menanggung dosa orang tua atau seorang anak akan menanggung kebaikan dari orang tuanya. Tapi ada pengaruh bahwa orang tua ketika dia memiliki akhlak yang mulia, maka akhlak yang mulia itu akan berpengaruh pada kebaikan anaknya tanpa ada keterkaitan bahwa akan memikul dosanya atau ini. Tapi maksudnya bahwa seorang ayah ketika dia berusaha menjadi orang yang baik, seorang ibu ketika berusaha untuk menjadi orang yang baik, maka itu akan berpengaruh kepada anak keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal saleh itu sebagai salah satu sebab kebaikan untuk anak keturunan. Dan tentu itu kita bisa merasakan bagaimana ketika seorang ayah misalnya, seorang ayah ketika dia menjaga sholat lima waktunya, maka terkadang dengan sendirinya anak-anaknya pun senang untuk melakukan. Ketika ayahnya masjid, anaknya ikut, walaupun masih kecil. Itu karena pendidikan dengan keteladanan dan pendidikan dengan keteladanan seperti tadi yang telah disebutkan itu terkadang jauh lebih mengenal dalam diri seseorang dibandingkan dengan ucapan. Jadi mungkin tanpa berucap walaupun setengah kata, tapi dengan teladan yang baik, contoh yang mulia itu berpengaruh terhadap kesalehan orang-orang di sekitarnya termasuk keluarga dan anak. Bisa kita coba. Ada dari itu. Saya mau ke pertanyaan tadi. Ketika orang tua sudah berusaha untuk menjadi baik dan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang menjadi yang baik, tapi ternyata hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Apakah nanti orang tua itu akan disalahkan pada saat nanti? Ketika orang tua sudah berusaha menjadi baik dan berusaha mendidik anaknya dengan baik, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka sudah selesai tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua untuk mendidik anaknya, menghantarkannya kepada untuk menjadi orang yang saleh sudah sah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghitungnya sebagai kesalahan. Itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebaikan karena telah berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri dan berusaha memperbaiki anak, memperbaiki orang lain. Tapi ketika ada bentuk yang seperti itu, bisa jadi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda hasil. Jadi mungkin di masa hidup kedua orang tuanya, anak itu dari anak masih bandel. Tapi setelah meninggal, berbalik 180 derajat. Yang tadinya anak-anak itu bandel berubah menjadi anak-anak yang luar biasa, baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya setelah keduanya tidak ada, atau setelah salah satu dari keduanya telah. Itu yang saya sering lihat. Jadi orang tuanya sudah berusaha untuk mendidik anaknya dengan baik, tapi di masa hidupnya ya hanya agak baik, tapi ada bandelnya. Kalau disuruh belajar, kalau sholat tidak sholat, tapi ada bandelnya.
Nah, ketika salah satu dari dua orang tua yang meninggal, berubah luar biasa. Anak itu yang tadinya ada bantunya itu hilang dan betul-betul menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, menjadi anak yang luar biasa, solid dengan anggota keluarga yang lain. Baik, rekan-rekan, sebelum tutup saya coba menyampaikan rangkuman dari materi dari pagi ini. Jadi yang pertama untuk bisa bersama keluarga berbijana. Yang pertama, sebagai orang tua kita harus memperbaiki diri. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, apa yang diberikan pada keluarga juga dari sumber yang halal. Yang keempat adalah fase sebelum nikah di mana kita harus berusaha memiliki pasangan yang baik. Yang kelima, memiliki kebutuhan anak dengan cukup, tidak berlebihan juga tidak kekurangan. Yang keenam, muamalah dalam keluarga juga harus baik. Dan yang ketujuh, menjaga anak dari pengaruh yang buruk. Demikian, Bapak Ibu, kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Kita mohon tutup. Demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang kita kaji dalam kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan kembali kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Demikian juga saudara-saudara kita kaum muslimin yang bebas dimanapun di bumi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengaruniakan kesabaran kepada mereka, senantiasa memberikan pertolongan dan kemenangan bagi mereka. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak materinya, semoga bermanfaat. Kita lanjut untuk demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.